Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah. Wal mutawassitatu baqiyatun najasati wa yaduru mahalluha bijiryanil ma'i alaihi marratan wahidatan illam yakun lin najasati jilmun wala ta'mun wala launun wala ra'ikatun. Fa in kana laha syai'un min hadhil awsafi fala yadhuru mahalluha hatta yazula dhalikal wasfu. Para jamaah Darus Syafa'ah yang saya muliakan, sebelumnya saya mohon maaf nanti ini kajiannya sampai jam 9 saja karena kiai saya, tetangga saya meninggal dunia. Jadi saya nanti taziah. Di sini biasanya kebiasaan jam 9, jam setengah 10 disareakan. Para jamaah yang saya muliakan, macam-macam najis yang nomor 3. Kalau kemarin sudah najis mukhafafah, najis mughalladhah. Sekarang yang nomor 3 yaitu najis mutawassithah, atau kalau bahasa Indonesia najis yang sedang, tidak berat seperti najisnya anjing dan celeng, bukan terlalu ringan seperti najisnya anak kecil laki-laki yang belum umur 2 tahun dan belum makan makanan pokok selain ASI. Nah, sekarang yang nomor 3 yaitu mutawassithah. Mutawassithah itu apa? Najis mutawassithah adalah najis selain babi dan anjing serta selain kencingnya anak laki-laki yang belum umur 2 tahun dan belum makan makanan pokok selain ASI. Jadi nanti ada kotoran manusia, entah itu kencing, ada darah, ada nanah, ada muntah-muntahan, kotoran hewan dan lain sebagainya, itu nanti semuanya tergolong najis mutawassithah. Nah, najis mutawassithah ini cara menghilangkannya adalah dengan menyiramkan air 1 kali saja. Dengan menyiramkan air 1 kali saja, dengan syarat najisnya tadi sudah tidak ada bentuknya, tidak ada materinya, rasanya juga tidak ada, warnanya juga tidak ada, baunya pun juga tidak ada. Dalam arti sudah dihilangkan. Kalau orang Jawa itu biasanya diusap-usap dulu, dibersihkan dulu dengan memakai
apa itu namanya gumbal atau dengan memakai selaput kelapa atau selaput buah oyong, itu semuanya hilang, baunya hilang, warnanya hilang, bentuknya najis sudah tidak ada. Nah ini nanti cuman hanya disiram 1 kali. Ini najis mutawasito itu misalkan ada kotoran ayam, itu jangan langsung disiram. Kalau nanti disiram semuanya ikut najis, airnya ikut najis. Ya caranya bagaimana? Kotoran ayam itu atau teleknya itu kita ambil dulu dengan kertas atau dengan gumbal, ya kain yang sudah lusuh, kemudian kita gosok-gosok sehingga materinya najis itu hilang, baik bentuknya, warnanya, rupanya, baunya itu sudah tidak ada, atau bahkan rasanya sudah tidak ada. Ini nanti baru disiram 1 kali. Tapi kalau nanti ada najis telek ayam langsung kita siram dengan air, ya maka otomatis airnya itu ikut najis karena materinya itu masih ada. Ini cara menghilangkan najis seperti itu. Istilahnya itu jangan tergesa-gesa. Nanti malah kalau langsung tergesa-gesa disiram, nanti kita membersihkannya itu repot. Nah, fa in kana laha syai'un min hadhil awsafi, kalau memang ciri-ciri najis masih ada, misalkan bentuknya masih ada walaupun tidak bau, atau mungkin bentuknya sudah tidak ada tapi baunya masih ada, rasanya masih ada, ya, maka otomatis tempat atau apa saja yang kena najis itu belum suci, sehingga warnanya, rasanya, baunya itu benar-benar hilang. Wa yufa anil launi wahdahu wa anil rihi wahdahu idza asura zawaluhu. Nah, sekarang kalau ada najis itu warnanya itu kok sukar untuk dihilangkan, mungkin sudah beberapa hari sehingga najis itu warnanya itu melekat mungkin pada tembok atau pada lantai sehingga itu sukar. Di sabun saja itu masih warnanya itu kuning. Nah, kalau seperti itu nggak masalah, dalam arti dimafu, diampuni. Atau mungkin ada baunya, warnanya sudah hilang, ya warnanya, bentuknya sudah hilang, sudah digosok-gosok, tapi baunya itu masih ada. Ya seperti itu, kalau sukar seperti itu dimafu itu diampuni, ya najis tapi diampuni. Jadi istilahnya itu gak masalah karena memang sukar untuk dihilangkan. Nah, walau tawaqqafa zawalun najasati ala sabunin aw ghairihi wajaba istighfaruhu. Tapi kalau memang ada najis, ya najis darah atau apa saja lah, itu bisa hilang kalau kita memakai bantuan pakai sabun. Kalau sekarang itu pakai sunlight atau deterjen atau rinso dan lain sebagainya, maka kita wajib memakai sabun. Sabun kalau sekarang itu ya untuk pembersih itu biasanya itu memakai sunlight atau yang lainnya. Ini kalau hilangnya itu bisa memakai sabun. Nah kalau itu jadi punya sabun ya kita gosok-gosok secukupnya saja. Kalau tetap warnanya tidak hilang tapi sukar untuk dihilangkan, yaitu dimafu, atau baunya yang tidak hilang, ini pun juga dimafu karena memang sukar hilangnya. Wa yufa anin najasati allati la yaro hal baso al mutadilu wa anil qalili minad dami wal qahi in kana min ghairi kalbin wa khinzirin. Nah,
Sekarang kalau ada najis-najis yang tidak bisa dilihat oleh mata, ya mata yang normal maksudnya, ya misalkan banyak sekali toh, ya banyak sekali misalkan di kopi, ketika kita membuat kopi di gelas, kita membuat teh di gelas, itu kadang-kadang kan ada materi, entah itu ada kucing lagi kencing terus akhirnya kena nyiprat, itu kan tidak kelihatan mata. Nah seperti itu dimaafkan. Atau mungkin ya mungkin ini ketika kita memakai sandal kita ada najis, ya entah mungkin bekas kotoran ayam atau kotoran apa sajalah, mata kita tidak melihat secara kasat mata, itu kita aja melihat, tapi itu benarnya itu ada najis. Hal-hal semacam itu hukumnya diampuni, dimaafkan, tidak masalah, karena memang pandangan normal atau mata normal itu memang najis tidak kelihatan. Begitu juga ketika ada darah sedikit, mungkin kita baru gatel-gatel atau kita mempunyai jerawat, sering kita pegang atau sering kita gosok-gosok memakai kuku kita sehingga keluarlah yang namanya darah. Hal semacam itu sedikit tidak masalah. Dalam arti tidak masalah itu dimaafkan. Begitu juga ketika ada muntah-muntahan hanya sedikit, kalau anak kecil itu kumuhan, itu dimaafkan. Tapi dengan syarat memang darah atau muntah-muntah yang hukumnya sedikit itu materinya bukan dari anjing atau dari celeng atau babi. Tapi kalau materinya itu dari darah anjing, darah babi, atau muntah-muntahan air liur anjing atau babi, walaupun sedikit, hukumnya tetap najis mughalladhah. Itu tidak dimaafkan karena materinya itu adalah najis mughalladhah, najis yang hukumnya itu berat. Wanil kathiri aidzon ingkana minasyakhsi nafsahu wa kharaja bighairi filihi wala yanjusu tohirun nasifu idha asobadu najasatun nasifatun. Nah sekarang kalau adanya, jadi misalkan baju saya, kopiah saya, peci saya ini kering, atau meja saya atau lantai saya itu kering, tidak basah. Di situ kejatuhan najis, ya najis ini, tapi najisnya itu kering. Ya mungkin seperti kotoran tikus atau kotoran apa itu namanya, kotoran cecak, tapi kering tidak basah. Ya seperti itu hanya cuma dihilangkan saja nggak apa-apa. Istilahnya kalau orang Jawa itu disentrik saja itu najisnya tidak apa-apa. Jadi pakaian atau lantai atau apa saja yang kena najis sama-sama kering, ini tidak perlu dibersihkan karena materinya itu kering. Baik yang kena najis itu kering, najisnya pun juga kering. Jadi tidak perlu disucikan atau tidak perlu dibersihkan. Jadi saya ulang lagi, misalkan baju saya, peci saya ini kering tidak basah, kejatuhan najisnya ya kering sekalian. Ya ini tidak perlu dibersihkan, tidak perlu dicucikan, hanya tinggal kalau orang Jawa itu dikipat-kipat ini kan hilang, atau diselentik itu saja kan hilang. Nah ini hukumnya sudah suci, tidak perlu dibersihkan lagi karena materinya itu materi yang kering. Wala yadhuru syai'un min najsil aini illa judil maitati idan tabaqat wal khamra idan qalabat khallan binafsiha. Wala yadhuru fawranuha wala naqta minasyamsi ila dilli wal aksi fa in tubiha fi syai'un min qabli tahamilha walau tahirun walau bagiya fiha hatta tatakhallala tamyur lam yadur. Begini, bila ada ya, ini bila ada kulit hewan yang boleh dimakan
atau kulit hewan yang suci. Ini misalkan begini ya, ini baik hewan yang boleh dimakan maupun yang tidak boleh dimakan. Yang boleh dimakan itu mungkin seperti sapi, kambing, kerbau, unta, dan lain sebagainya. Kalau yang tidak boleh dimakan itu seperti gajah, macan, ya harimau, itu kan tidak boleh dimakan. Tapi bila mereka itu mati, berarti matinya itu dia sembelih kan berarti bangkai. Ini kulitnya bisa suci dengan disama. Disama itu ditibah. Caranya bagaimana? Jadi misalkan kalau kita itu punya kambing, kambingnya itu mati, otomatis kan menjadi bangkai dan itu hukumnya haram untuk dikonsumsi. Tapi ada salah satu yang boleh digunakan yaitu kulitnya, atau apa tuh namanya? Ya kulit ya. Kalau orang Jawa itu tulangnya. Lah kulitnya ini boleh dibersihkan, bisa menjadi suci dengan disama. Disama itu apa? Pertama dicuci, kemudian dihilangkan lemak-lemaknya. Kalau orang Jawa tuh piter-piternya itu ya lemak-lemaknya itu. Jadi lemaknya hilang, kemudian baru digosok-gosok dengan memakai barang-barang yang sifatnya itu asam atau sepet. Ya seperti kalau dalam kitab itu seperti kotoran burung merpati atau darah itu boleh, karena itu sepet. Atau mungkin memakai dengan digosok-gosok memakai daun asam Jawa, atau boleh memakai jeruk purut. Ini semuanya kan peret yang sepet-sepet. Nah ini nanti lemak-lemak itu akan hilang sehingga kulit itu menjadi suci dan boleh dipergunakan. Cuman kontroversinya dalam arti ulama ada beberapa versi, kalau sudah disama itu sudah suci, apakah boleh kulit kambing itu dimakan atau dikonsumsi? Itu ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh, wong sudah suci ya otomatis halal. Tapi yang tidak memperbolehkan, hanya itu diperbolehkan untuk yang misalkan sajadah dipergunakan saja, tapi kalau dikonsumsi tidak diperbolehkan. Sedangkan kalau kulitnya itu kulit macan atau kulit singa, itu kan tidak boleh dimakan dagingnya, itu hanya suci. Dalam arti boleh dipergunakan, entah itu untuk sajadah, entah itu untuk terbang, untuk rebana dan lain sebagainya, itu boleh. Tapi kalau dikonsumsi jelas tidak boleh, karena itu materinya dari singa atau dari macan. Kemudian yang nomor 2, minum-minuman keras atau khamr. Minum-minuman keras atau khamr itu kan jelas hukumnya najis dan itu jelas hukumnya itu haram. Nah, khamr atau arak, minum-minuman keras ini bisa menjadi suci dan bisa menjadi halal itu kalau berubah menjadi kholan, menjadi cokak. Sekarang itu cokak jarang, sekarang itu gantinya itu memakai jeruk nipis. Soto ya pakai jeruk nipis. Maka itu namanya orang jual bakso itu ya, kadang cokak sekarang itu jarang pakainya, itu sekarang itu saus. Nah, cokak khamr atau minuman keras itu bisa menjadi suci dan halal kalau dia itu berubah menjadi cokak, dan berubahnya ini karena alamiah. Maksudnya alamiah itu bagaimana? Mungkin beberapa tahun disimpan sehingga dia berubah menjadi cokak. Kalau cokak itu kecut dan itu tidak memabukkan. Tapi kalau berubahnya itu diberi zat-zat kimia, misalkan minuman keras
dicemplungi atau ditaruhi garam atau zat kimia apalah sehingga berubah menjadi coklat, ini hukumnya tetap najis dan hukumnya tetap haram karena perubahan arak menjadi coklat ini tidak alami. Yang halal dan hukumnya suci ini kalau berubahnya coklat ini alamiah. Alamiahnya itu bagaimana? Ya mungkin beberapa bulan atau tahun dibiarkan sehingga menjadi coklat, atau kalau siang hari homernya diletakkan di luar biar kena sinar matahari, kalau malam ditaruh di dalam itu juga bisa berubah. Nah, yang penting perubahan itu bukan karena zat kimia lain, mungkin garam dan lain sebagainya, maka homer atau minuman keras itu bila berubah menjadi coklat menjadi suci dan hukumnya halal dikonsumsi. Para jamaah yang saya muliakan, demikian kajian pada pagi hari, semoga bermanfaat. Ini sesi tanya jawabnya saya beri waktu 10 menit saja karena saya terus tanya. Al-Fatihah.